Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mata kuliah kedua hari ini yaitu persamaan diferensial parsial. Ini pertemuan kedua karena kemarin pertemuan pertama kita kontrak kuliah ya. Nah, untuk di PDB yang kali ini saya hanya mengulang PDB dulu, yang PD1 kemarin. Jadi untuk mengingatnya materi ini kita ulang, mungkin ditambahi sedikit perbedaannya antara PDB dengan PDP. Kalau di sini sudah paham, nanti ke belakangnya pasti sudah enak. Jadi saya tekankan lagi. Untuk pengertiannya, persamaan diferensial parsial itu adalah suatu persamaan yang memuat satu atau lebih turunan-turunan parsial. Sedangkan kalau yang persamaan diferensial biasa seperti kemarin, semester kemarin, itu hanya satu turunan saja. Tetapi karena di sini parsial, maka dia memiliki lebih dari satu, boleh juga satu. Ordenya atau tingkatannya sama. Jadi orde yaitu turunan tertinggi yang muncul pada persamaan. Kalau kemarin juga sama, orde tertinggi atau tingkatan tertinggi dari persamaan yang ada. Jadi misalnya kalau UX itu kan sama dengan dau U per dau X. Kalau ini UX, X berarti dau kuadrat U per D, dau X kuadrat. Atau UXY berarti dau kuadrat U per dau X dau Y. Sehingga diturunkan, kalau yang ini kan U diturunkan terhadap X, yang ini kan dau U diturunkan terhadap X, diturunkan lagi terhadap X, yang ini diturunkan terhadap X, diturunkan terhadap Y, gitu kan ya cara bacanya. Yang kedua, peubah sama seperti di PDB, yaitu banyaknya variabel atau peubah bebas yang di dalam persamaan tersebut. Jadi kalau variabel bebas dilihat dari mana? Nah, misalnya dari persamaan 1,2 sama 1,3 ini. 1,2 dia memiliki peubah bebasnya berapa? 2 ya, jadi dia T dan X. Sedangkan yang ini dia memiliki apa saja? Dia T, R, dan A. Itu peubahnya dilihat di, kalau seperti pecahan itu dilihat di penyebut. Saya ingatkan lagi saja. Nah, selanjutnya yaitu kelinearan dan jenis koefisien. Jadi kalau persamaan diferensial parsial ini dia berbentuk linear atau non linear. Jadi bisa dua. Tapi kalau PDP dalam U disebut linear jika semua suku-suku dari U dan turunan-turunannya dapat dinyatakan suatu kombinasi linear dengan koefisien-koefisien yang bebas dari U. Jadi dalam suatu PDP yang linear, jadi koefisiennya ini tergantung pada peubah-peubah bebasnya. Sebenarnya sama seperti yang di PDB. Jadi kalau misalnya dia diturunkan terhadap XX, berarti dia diturunkan 2 kali, terhadap XY berarti diturunkan 2 kali. Nanti sebagai contohnya saya kasih tugas di sini. Saya bandingkan dulu. Jadi persamaan 1,5 ini peubah bebasnya dia memiliki X dan Y, ya kan? X dan Y. Dia merupakan dua peubah bebas X dan Y, dan dia disebut dengan PDP yang linear. Sedangkan 1,6 ini dia non linear karena variabel terikatnya tidak linear dengan variabel bebasnya. Jadi yang di sini kita lihat yang saya kurungi ini, dia tidak linear. Kenapa? Karena ada yang di sini dia diturunkan 1 kali tetapi dia pangkat 2 gitu. Sedangkan yang di sini kan nggak sama. Paham ya? Nah, selanjutnya yaitu kehomogenan.
Persamaan 1.4 ini disebut PDP yang homogen jika ruas kanannya itu sama dengan 0. Berarti G ini dia G X, Y-nya itu sama dengan 0. Jadi untuk semua variabel X dan Y. Jika X, Y ini tidak sama dengan 0, maka persamaan tersebut non homogen. Meskipunlah yang bagian ruas kanan ini bisa dipindah ke ruas kiri sehingga ini jadi 0, tetapi untuk untuk PDP sama seperti PDB itu tidak sama dengan fungsi biasa. Kalau fungsi biasa kan bisa dipindah-pindah, ini juga bisa dipindah-pindah, tetapi kalau persamaan diferensial ini, jika semua suku U dan turunan-turunannya ditulis di kiri dan lainnya ditulis di ruas kanan. Jadi di sebelah kiri ini hanya yang mengandung variabel terikatnya atau U yang mengandung U saja. Gitu kata gampangannya. Sedangkan ruas kanannya baru selain itu, entah itu 2X, entah itu 4Y, entah itu 2 saja, entah itu 4, tidak ada turunannya atau enggak ada variabel U-nya. Jadi itu yang sebelah kanan. Gitu bedanya antara fungsi biasa, persamaan biasa dengan persamaan diferensial. Kenapa? Karena secara fisika bahwa ruas kiri ini menggambarkan mekanisme suatu sistem, sedangkan ruas kanan itu menyatakan aksi dari luarnya, dimana yang mempengaruhi sistemnya itu kita sebut dengan ruas kanan, sedangkan ruas kirinya dia merupakan mekanisme dari sistem. Yang ini berkaitan dengan fisika. Nah, itu saja sih sebagai itunya untuk mengingat kembali dari terminologi atau bagian-bagian dari PDP. Untuk lebih jelasnya, agar lebih jelas lagi, coba klasifikasikan di mana persamaan-persamaan berikut ini dengan sifat-sifat yang dimiliki. Ini merupakan tugasnya, silakan dikumpulkan sesuai sampai mata kuliah ini berakhir. Kalau nggak salah sampai 18.20 ya. Ya, cuma itu aja sih. Jadi tinggal disebutkan dia itu ordernya berapa, peubahnya apa saja, linear atau tidak, lalu homogen atau tidak gitu. Dari A sampai C. Itu merupakan tugas satu kalian. Silakan kumpulkan dengan chat pribadi saya saja, boleh ditulis tangan, paling terakhir nanti 18.20. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.